Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar dimanapun Anda berada. Kali ini Mama Mia kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Darwanto MPD. Siapakah Bapak Darwanto MPD ini? Kita akan bacakan profil dari Bapak Darwanto ini. Bapak Darwanto ini menjabat sebagai kepala sekolah mulai tahun 2012 sampai sekarang. Nah, selain menjadi seorang kepala sekolah, beliau sangat aktif di beberapa kegiatan lainnya. Yang pertama, beliau adalah seorang tim penilai angka kredit jabatan fungsional guru dari tahun 2012 sampai sekarang. Kemudian tutor UPBJJ atau Universitas Terbuka Banjarmasin dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Kemudian dosen STIKIP ya, dosen STIKIP Banjarmasin kelas Tanah Bumbu ya dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Berada kali ini Mama Mia kedatangan tamu yang luar biasa. Siapakah dia? Beliau adalah Bapak Darwanto. Selamat pagi Bapak Darwanto. Selamat pagi Bu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya bisa hadir di Mama Mia Channel ini. Harapannya nanti obrolan yang akan kita bahas hari ini tentang buku Panduan Praktis Penelitian Tindakan Kelas karya Bapak Darwanto ini bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan pendidik dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman pendidik di Tanah Bumbu. Dan barangkali sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada di luar Tanah Bumbu belum mengetahui lebih banyak siapa sih sosok Bapak Darwanto ini. Beliau adalah seorang guru yang berkarir mulai tahun 1999 sampai dengan 2012 di SMP Negeri 2 Kusan Hilir. Kemudian pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 beliau menjabat sebagai seorang kepala sekolah di SMP Negeri 4 Kusan Hilir. Kemudian tahun 2017 hingga saat ini beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Kusan Hilir. Dan kabarnya nih teman-teman sahabat Mamunya dimanapun Anda berada, beliau sedang mengikuti calon pengawas pada tahun 2021. Kita doakan semoga beliau nanti di tahun 2022 ini menjadi seorang pengawas. Amin harapannya. Adapun beberapa prestasi yang sudah diukir dari Pak Darwanto ini adalah dimulai pada tahun 2009 sebagai guru berprestasi tingkat Kabupaten Tanah Bumbu, yakni juara 1. Kemudian guru SMP berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, ini juga mendapatkan juara 1 sehingga mewakili untuk tingkat nasional yaitu pada tahun 2011. Kemudian berikutnya prestasi yang sudah diraih oleh Bapak Darwanto ini pada tahun 2016 yakni juara 2 kepala sekolah atau kepala SMP berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian yang keempat, kepala SMP berdedikasi tingkat Kabupaten Tanah Bumbu juara 1 pada tahun 2021. Kemudian berikutnya lomba karya tulis ilmiah tingkat Kabupaten Tanah Bumbu juara 1 pada tahun 2021. Itu prestasinya ya teman-teman, banyak sekali segudang prestasi yang nanti akan saya sebutkan. Yang berikutnya adalah bisa dikatakan Bapak Darwanto ini sebagai penulis tetap opini ya di Radar Banjarmasin karena memang kepenulisan beliau tahun 2015 hingga yang terakhir April 2021 beliau ini merajai opini di Radar Banjarmasin. Dan ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Selain beliau menulis beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan melalui lomba tingkat provinsi bahkan nasional, beliau juga sangat aktif menulis di kolom opini di surat kabar Radar Banjarmasin. Kemudian ada lomba penulis. Nah, banyak sekali teman-teman. Kalau kita ceritakan prestasi dari Bapak Darwanto ini sangat menyita waktu sekali ya Bapak ya, karena di sini ada pengalaman lomba menulis, di sini ada rata-rata ini juara 1. Tetapi di sini sangat menarik teman-teman ketika Bapak Darwanto ini
mulai menulis ini ternyata 2002 nggih Bapak nggih. Iya, Mulai menulis mulai 2002 memang sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar itu tidak instan begitu ya teman-teman, karena beliau ini setelah menerbitkan sebuah buku yang cukup luar biasa, karena ini menurut saya sangat tebal sekali ya, 404 halaman ya, dengan harga nanti kalian bisa order nanti di kolom komentar barangkali teman-teman, dan wajib nih bagi guru di seluruh Indonesia khususnya di Tanah Bumbu wajib memiliki buku ini. Baiklah, untuk kepenulisan beliau ternyata dimulai pada tahun 2002, yakni ketika beliau menjadi seorang guru ya, di dalam lomba penulisan buku pengayaan yang diadakan oleh Dirjen Dikdasmen. Ini dimulai tahun 2002 hingga 2008, dan 2008 ini baru mendapatkan nominasi. Artinya mengapa? Artinya bagaimana? Karena berproses itu memang berat, berproses itu memang melelahkan, tetapi dengan proses itu sendiri nanti kita akan melahirkan karya-karya yang hebat. Bukan seperti itu, Bapak? Betul, Bu. Jadi memang perlu kerja keras, tahap demi tahap, dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Amin. Jelas, nah ini sangat luar biasa sekali bagaimana pengalaman beliau untuk berproses menjadi seperti sekarang ini. Tentunya banyak sekali hal-hal yang dilalui beliau. Pertama menjadi seorang guru, akhirnya meniti karir sebagai kepala sekolah, dan awalnya nih Bapak, awalnya aktif menulis ini memang dimulai sejak 2002, dimulai sebagai seorang peserta lomba. Dan hingga sekarang menjadi seorang penilai, tim penilai yang sangat terkenal sekali di Tanah Bumbu. Baiklah sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, kali ini Mama Mia akan berbincang dengan Bapak Darwanto ini mengenai buku beliau yang beberapa bulan lalu, sekitar bulan Maret 2021, beliau menerbitkan sebuah buku yang menjawab tantangan bagaimana problematika guru dalam kenaikan pangkat. Bukunya apa? Ini bukunya. Bukunya Panduan Praktis Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian Tindakan Kelas Lancar dalam Kenaikan Jabatan. Nah, dicatat ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin order atau ingin memiliki buku ini, bisa nanti saya sertakan media sosial barangkali, ataupun kalian bisa komentar di deskripsi, akan saya sertakan bagaimana link ataupun biodata dari Bapak Darwanto ini. Dan buku ini cukup menarik sekali teman-teman, karena dalam buku ini terdiri dari 13 bab dan 404 halaman yang dibahas secara detail per babnya. Jadi kalian jangan khawatir, dan tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa menulis PTK, karena di sini sudah dibimbing secara rinci. Baiklah Bapak Darwanto yang saya hormati, kita akan berbicara bagaimana sih sebenarnya awal mula Bapak ini terpikir untuk membuat sebuah buku setebal ini. Barangkali bisa diceritakan. Baik, Bunda Mia, ini terima kasih atas kesempatannya bisa hadir di virtual hari ini, dan sebenarnya saya deg-degan juga Ibu Mia karena saya hari ini betul-betul menjadi orang terkenal hari ini. Berkaitan dengan mengapa saya tertarik untuk menulis buku kaitannya dengan khususnya penelitian tindakan kelas. Ini kebetulan juga sebagai tim penilai angka kredit, banyak sekali informasi, fakta-fakta di lapangan bahwa banyak guru yang kesulitan dalam menulis karya ilmiah, khususnya berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu, bagi guru yang ingin mengajukan kenaikan pangkatnya, bahwa PTK bukanlah satu-satunya kewajiban publikasi ilmiah bagi Bapak Ibu. Penelitian ini hanya diwajibkan untuk golongan 3D ke atas. Nah, oleh sebab itu sebenarnya karya publikasi ilmiah berupa penelitian tindakan ini hanya sebagai salah satu alternatif. Meskipun pada dasarnya bahwa banyak guru-guru yang terpaku, terfokus kepada
penelitian tindakan kelas. Nah, oleh karena itu sebenarnya merancang buku ini kemarin saat puasa Ramadan tahun lalu, Ibu Mia. Jadi waktu itu saya pergunakan sebaik-baiknya pagi, siang, sore, malam Saat untuk pandemi ya Pak, bisa, awal-awal pandemi ya, rasanya ya. awal pandemi, Ibu. Awal Oke. pandemi, jadi ya kurang lebih mungkin sekitar 3 bulan lah. Karena sebelum puasa itu sudah merancang apa yang harus saya tuliskan di buku itu dan apa saja yang mesti saya sampaikan di buku itu sehingga bisa membantu guru-guru. Dan Hmm. kemarin juga direspon oleh kawan-kawan bahwa buku ini memang sangat membantu Ibu Mia ya. Jadi Oke. oleh karena itu saya mencoba untuk membantu kawan-kawan rekan sejawat khususnya Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang mungkin kesulitan untuk membuat sebuah publikasi ilmiah berupa penelitian tindakan kelas. Dan kurang lebih 3 bulan buku ini saya tulis. Yang lebih intens itu pada saat puasa 1 bulan kemarin, Bu Mia, tahun kemarin ya, berarti Hmm. itu bisa terselesaikan meskipun bolak-balik karena untuk finishing untuk buku ini sangat melelahkan. Setiap saya kirim ke percetakan masih ada yang salah sehingga meskipun Bisa ya, saya Pak. yakin buku ini pun juga jauh dari sempurna sehingga mungkin ada kata-kata, kalimat atau mungkin tulisan yang belum teredit secara lengkap. Dan kenapa saya membuat buku katakanlah kok setebal ini gitu ya. Jadi memang dari 13 bab ini tidak sepenuhnya semuanya berkaitan dengan PTK. Seperti di bab awal itu hanya isinya adalah mengapa kita harus menulis, mengapa kita harus melakukan penelitian. Selebihnya adalah panduan secara rinci mulai dari penyusunan PTK bab 1 sampai kepada lampiran. Nah, memang kesannya tebal karena ukuran bukunya kecil, bukunya ya. Tidak Pak, Ukuran standar itu bukunya Pak. kecil, standar ya. Kalau Ya. standar ya, memang kemarin saya buat untuk sedetail mungkin supaya kawan-kawan itu bisa ada sedikit mengurangi kebingungan gitu, Bu Mia, Ya. bahwa katanya kesannya kalau PTK itu sulit. Jadi itulah kenapa saya membuat ini, meskipun karena saya juga punya keterbatasan, misalnya kok nggak mau nulis atau membuat aplikasi, karena mungkin jujur saja, karena saya juga termasuk golongan tua ibunya ya, jadi mungkin saya perlu belajar lagi tentang di luar penulisan buku, misalnya membuat aplikasi atau apa. Barangkali itu buminya, jadi intens pembuatan buku ini kurang lebih 3 bulan, lebih intens lagi adalah pada saat menggunakan manfaat waktu di saat bulan Ramadan tahun kemarin. Kira-kira seperti itu ibunya. Oke, baik. Menarik sekali di buku ini. Alhamdulillah tadi malam satu hari saya bisa menyelesaikan buku yang luar biasa ini. Di bab 1 ini memang Bapak Darwanto ini tidak langsung ke penelitian tindakan kelas. Di bagian 1 ataupun bab 1 ini Bapak Darwanto ada sebuah pengantar bagaimana sih karakteristik guru gitu ya Pak ya. Di situ saya senyum-senyum sendiri sebenarnya. Uh, ada sesuatu menarik bahwasanya Bapak menjelaskan secara rinci bagaimana sih tipe-tipe guru ya, tipe-tipe guru berdasarkan rasanya, kemudian berdasarkan berpikir abstraknya, kemudian kompetensi guru. Ternyata guru ini mempunyai berbagai model gitu. Nah, pertanyaannya yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, ternyata kita ini sebenarnya tipe yang mana gitu, Pak? Nah, ketika Bapak mengatakan di situ ada rasa ya, tipe guru berdasarkan rasa. Di situ dikatakan bahwa guru itu ada loh yang namanya guru super gitu. Kemudian ada guru excellent, kemudian ada guru good gitu ya. Good. Kemudian Yeah. ya, pertanyaannya apakah saya ini termasuk ketiganya itu atau di luar itu malahan gitu ya. Karena di situ namanya penjelasannya ketika kita menjadi seorang guru yang good saja gitu ya, ketika di luar kelas kita tetap membicarakan berbagai hal seputar pendidikan, isu-isu pendidikan saat ini. Tapi ternyata oh saya kok nggak seperti itu gitu Pak. Gitu ya Pak. Ternyata saya kok malah bisa membicarakan Shopee Mall misalnya, membicarakan makanan gitu.
Dan itu menjadi sebuah pertanyaan yang menggelitik sebenarnya untuk diri kita, diri saya pribadi sebagai seorang guru, apakah saya menjadi tipe rasa, tipe guru berdasarkan rasanya itu apakah good, excellent ataupun super. Nah, ini bagaimana penjelasan Bapak? Apakah memang apa namanya pengantar ini ada semacam eh, survei ya ataupun pengalaman Bapak meneliti dari rekan-rekan guru atau bagaimana sebagai seorang kepala sekolah mungkin banyak sekali mengamati anak buahnya atau gimana gitu Pak. Bisa diceritakan Pak tentang guru berdasarkan rasa ini Pak. Untuk menggugah rasa bahwa introspeksi diri itu penting, itu umumnya ya, introspeksi diri itu penting. Kaitannya di kita sebagai pendidik tentu berharap bahwa kita sebagai guru itu memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik kita tentunya. Selain itu juga bahwa kita juga bukan sebagai semata-mata sebagai pendidik di tengah-tengah peserta didik, tapi kita juga punya kompetensi yang lain yang kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri, yang ada kaitannya dengan tanggung jawab kita sebagai guru, ya. Kita sebagai pribadi sosial, kita juga sebagai pribadi yang bisa mengembangkan profesionalis kita sebagai pendidik. Nah, oleh karena itu, saya sendiri juga, saya ini tipe yang mana ya? Misalnya di waktu-waktu luang, saya lebih banyak misalnya katakanlah mungkin main game atau apa. Nah, termasuk kalau di dalam kuadran sumber daya manusia itu kan ada 4 kuadran. Nah, mungkin barangkali kita berharap bahwa semua guru di Indonesia itu masuk di kuadran yang pertama. Kuadran pertama itu artinya abstraknya bagus, kompetensinya bagus. Itu yang diharapkan. Nah, kalau dari 3 rasa itu tentu kita masing-masing bisa menilai, saya ini kategori apakah guru super, apakah guru excellent, apakah guru yang good. Nah, tentu itu tidak bisa terbentuk dengan sendirinya, tentu harus ada upaya dan lain sebagainya. Misalnya kalau kita sebagai guru tidak hanya semata-mata hanya mengejar apa istilahnya itu hanya gugur kewajiban saja, tetapi bagaimana kita bisa benar-benar amanah untuk tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, jadi kita diberikan amanah sebagai aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, tentu tidak hanya semata-mata hanya gugur kewajiban, tetapi adalah kita lebih kepada bagaimana mengembangkan potensi kita, juga kita bisa melaksanakan amanah yang ada melekat pada diri kita. Nah, oleh karena itu ada sebuah pepatah bahwa guru yang terbaik itu pada saat kita dirindukan oleh anak-anak kita. Nah, itulah saya berharap bahwa melalui tulisan yang sederhana ini, mari saling menggugah introspeksi diri bahwa kita tidak hanya melaksanakan tugas kewajiban kita, gugur kewajiban, tetapi ada lebih daripada itu. Nah, tergantung nanti apakah kita memiliki rasa yang mana, apakah hanya rasa good, excellent, apakah yang super, atau sebaliknya. Kalau dikuadrankan itu, apakah kita kuadran 1, kuadran 2, apakah kuadran 3, atau justru berada di kuadran 4. Malah tidak di luar daripada kuadran 1, 2, 3, dan 4 itu. Nah, kira-kira itu seperti itu Ibunya. Oke, baik. Kalau saya yakin kalau Ibunya mungkin kuadran 1 lah. Amin, mudah-mudahan. Iya Pak, ini juga menarik. Ini berdasarkan rasa ya Pak ya. Tadi kan berbicara rasa, banyak sekali hal-hal yang menggelitik kita sebagai seorang guru. Apakah selama ini saya pribadi sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak, untuk apa namanya tanggung jawab kita? Apakah kita hanya sebagai penggugur kewajiban saja di dalam kelas? Nah, di sini juga menarik sekali ketika Bapak menceritakan tentang bagan tipe guru berdasarkan komitmen Pak, komitmen ataupun apa namanya abstrak, berdasarkan komitmen abstrak ini dibagi menjadi beberapa kuadran, guys. Ada kuadran 1 yang Bapak ceritakan tadi memang sebagai guru profesional, kemudian ada kuadran 2 sebagai tukang kritik. Ini saya tidak tahu apakah tukang kritik untuk pemerintah ataupun tukang kritik bagaimana. Kemudian yang membuat saya menarik ini di kuadran 3 Bapak.
di kuadran 3 ini guru terlalu sibuk gitu ya. Karena memang saat ini mau tidak mau guru itu dituntut untuk berhubungan ataupun memang tuntutan abad 21 ini guru untuk ramah teknologi ataupun teknologi itu adalah bagian dari pembelajaran. Nah, bagaimana ketika di kuadran 3 ini mengatakan bahwa guru terlalu sibuk karena kesibukannya barangkali untuk pembekalan kita, misalnya guru sibuk pelatihan gitu, kemudian guru menjadi seorang tutor gitu ya, barangkali di luar ada panggilan tutor yang memerlukan pemikiran dari salah seorang guru. Apakah ini termasuk guru terlalu sibuk ini? Bagaimana sih sebenarnya penjelasannya begitu, Pak? Ataukah sibuk untuk dirinya pribadi atau sibuk bagaimana dalam hal ini? Baik Ibu Mia, memang di dalam buku itu ada 2 sumber yang menunjukkan bahwa kuadran 1, tapi menurut sumber yang lain itu adalah kuadran 4. Jadi sebenarnya hanya istilah saja. Jadi untuk yang kuadran 1, bahwa dia abstraksinya bagus, kompetensinya bagus, disebut dengan guru profesional. Nah, kemudian yang kuadran 2 adalah abstraknya itu bagus, tapi abstraknya itu kurang, tapi kompetensinya itu bagus. Disebut dengan guru tukang kritik ya. Memang setiap institusi pasti ada tipe-tipe guru seperti itu. Ada tipe-tipe karyawan seperti itu. Nah, memang diperlukan. Jadi pada saat mereka diberi tanggung jawab, mereka itu tidak bisa melakukan sepenuhnya, tetapi ide-idenya itu bagus. Jadi kalau diberi tanggung jawab tidak bisa dilaksanakan, tetapi pada saat kita minta ide-ide yang cemerlang, memang oke. Jadi memang diperlukan guru seperti itu. Tetapi tergantung nanti bagaimana seorang pemimpin bisa memanage semua sumber daya yang saya yakin setiap sekolah katakanlah seperti itu pasti ada guru yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Bahkan mungkin ada termasuk tipe di luar tipe 1, 2, 3, 4. Yeah. Kemudian yang tipe 3 itu adalah mungkin yang disebut dengan sibuk. Sibuk itu artinya mereka kurang untuk memperhatikan bagaimana kalau mereka diberi tanggung jawab. Jadi karena abstraksinya itu kurang, tapi mereka punya kompetensi, sehingga inilah yang bagaimana nanti tugas sebagai seorang pemimpin dalam hal ini kepala sekolah bisa memanfaatkan dan bisa mengelola sumber daya guru, tidak hanya guru sebenarnya Bu Mia ya, termasuk juga tenaga administrasi sekolah atau TAS, itu tipe-tipe itu bisa bekerja dalam satu tim. Meskipun saya yakin ada tipe guru yang nomor 2, nomor 3, bahkan nomor 4. Nah, kaitannya dengan bagaimana kesibukan yang mana sih yang diharapkan, apalagi mungkin saat ini mungkin tidak sepenuhnya guru yang sibuk dengan dirinya sendiri, syukur-syukur sibuk dengan bagaimana mereka memikirkan untuk kemajuan pendidikan. Katakanlah tadi disinggung tentang sekian waktu digunakan untuk misalnya untuk belajar tentang aplikasi yang itu bisa memudahkan pembelajaran. Tentu itu adalah bukan kesibukan yang di luar tanggung jawab kita sebagai guru, tapi itu justru bagus. Tapi kalau sibuk misalnya, ini mohon maaf misalnya di waktu-waktu senggang memikirkan bagaimana harga pupuk naik, karet rendah, sawitnya rendah misalnya, sebenarnya itu ya manusiawi lah, karena bagaimanapun juga kultur di setiap daerah itu kan lain-lain. Tapi setidak-tidaknya kalau kita sebagai guru, amanah kita ya kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kebermanfaatan di bidang pendidikan. Nah, bagaimana dengan guru yang tipe 4? Nah, itu yang agak susah. Jadi abstraksinya itu kurang, kompetensinya kurang. Nah, itu kalau di dalam supervisi, bagaimana kepala sekolah bisa memajukan atau bisa meningkatkan kompetensi guru yang sudah lemah kompetensinya, kemudian kalau diminta tanggung jawab tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai pimpinan di institusi itu. Itu kira-kira itu Mia. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Di sini tentunya peran kepala sekolah sangat berat sekali bagaimana memahami karakteristik dari seorang guru itu sendiri Pak ya. Dan sebenarnya sesuatu
apa namanya, kita akan menjadi skuadron 1, 2, 3, atau 4, ini adalah sebuah pilihan bagaimana sih hati kita tergerak untuk menjadi seorang guru sepenuhnya, begitu ya Pak ya. Ini berawal dari diri kita sendiri sebenarnya, bagaimana sih tentang niat itu sendiri. Nah, di sini juga menarik sekali ketika Bapak menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya kualitas pembelajaran seorang guru itu. Di sini juga dijabarkan ada beberapa strategi yang perlu dikuasai dengan semboyan persiapan seperti itu ya Bapak ya. Bahwa segala sesuatu itu harus ada planning. Bagaimana kita itu menentukan skala prioritas seperti itu, nggih, Bapak, mungkin ya bisa dikatakan bahwa persiapan itu perlu gitu. Tentunya seperti semboyan orang zaman dahulu, sedia payung sebelum hujan, meskipun mendung tak berarti hujan gitu ya. Bisa jadi angin yang menerpa seperti itu ya Bapak ya. Nah, di sini Bapak Darwanto ini menjelaskan secara apik di beberapa lembar ya, di bagian pendahuluan yang tentu saja ini buku ini wajib bagi saya untuk dimiliki oleh seorang guru. Kenapa? Karena di sini bagaimana menyadarkan kita, termasuk kita ini menjadi guru di bagian apa gitu ya, menjadi kuadran apa gitu. Kemudian pemikiran-pemikiran bahwa menulis itu sangat penting, bahkan wajib gitu ya Bapak ya, sebagai seorang guru yang memang sudah negeri gitu ya Pak ya, Bapak. Iya. Kemudian hal yang menarik berikutnya ini, alasan guru melakukan penelitian tindakan kelas. Selama ini kan, waduh, saya mau naik pangkat nih gitu, tapi tidak ada karya tulis yang bisa diajukan. Nah, di sini ada beberapa alasan yang sudah Bapak rangkum. Ada sesuatu yang menjanggal di pikiran saya ini ketika membaca buku ini pada halaman 23, Bapak. Di sini dikatakan bahwa guru wajib membuat sebuah penelitian gitu. Dalam hal ini adalah penelitian tindakan kelas. Nah, bagaimana sih sebenarnya kewajiban guru ini pada saat tingkat golongan pangkat yang keberapa wajib membuat penelitian ini, Bapak? Baik Bu Mia, kaitannya dengan kewajiban publikasi ilmiah karya inovasi, bahwa mulai golongan 3B ke atas itu sudah ada kewajiban untuk unsur publikasi ilmiah karya inovasi. Nah, lebih khusus bahwa untuk guru yang golongan 3D ke atas, itu wajib melakukan salah satunya adalah berupa penelitian. Nah, penelitian di sini ragamnya banyak sekali. Nah, kalau dikaitkan dengan Permenaker bahwa salah satu kewajiban guru itu adalah melakukan refleksi tindakan dalam proses pembelajaran yang itu dituangkan dalam bentuk penelitian tindakan. Nah, tentu sebagai guru yang bisa dilakukan adalah penelitian tindakan kelas, sedangkan sebagai kepala sekolah adalah penelitian tindakan sekolah. Nah, kaitannya dengan kewajiban bahwa 3D ke 4A itu sudah wajib melakukan penelitian. Nah, penelitian di sini ragamnya kan banyak. Ada penelitian kualitatif, ada kuantitatif, ada komparasi, bahkan termasuk penelitian tindakan kelas ya sebagai guru dan penelitian tindakan sekolah sebagai kepala sekolah. Nah, itu yang dimaksud bahwa 3D ke atas wajib ada penelitian. Tetapi umumnya yang dilakukan guru itu adalah penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan sekolah. Mengapa? Karena kalau ingin melakukan penelitian yang lain sebenarnya diperbolehkan. Tetapi kebanyakan misalnya kita sebagai guru mau meneliti tentang kualitatif. Nah, itu perlu waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Mau melakukan penelitian kuantitatif, nah, mungkin tidak semua guru paham tentang analisis statistik. Yang itu pasti ada. Apalagi misalnya adalah penelitian kuantitatif, kausalitas, misalnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y, atau membandingkan. Nah, oleh karena itu memang yang paling bisa dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Dan itu sebagai salah satu bentuk refleksi tindakan selama dia mengajar di dalam kelas. Nah, itu mungkin Ibu Mia bahwa memang perlu diluruskan bahwa PTK
atau penelitian pada umumnya itu tidak harus dimulai dari golongan 3B ke atas, tetapi wajib dilakukan golongan 3D ke 4A dan seterusnya. Dan kalau untuk 4A ke 4B bukan hanya penelitian saja, tetapi juga penelitiannya itu harus dijurnalkan. Nah, itu kira-kira memang tidak dipungkiri bahwa Bu Mia ya, guru ini masih terpaku dengan PTK. Seperti Nah, yang menariknya nih Bapak, penelitian tindakan kelas ini pada akhirnya bisa dipublikasikan di jurnal gitu ya Bapak ya. Nah, ya, bisa. Saya tanyakan ini apakah ketika kita membuat sebuah penelitian tindakan kelas yang sudah diseminalkan ya untuk kenaikan pangkat, kemudian kita membuat jurnalnya gitu Bapak, kita terbitkan kembali di jurnal lain, misalnya jurnal kampus ataupun jurnal di beberapa institusi. Nah, itu apakah nanti bisa dinilai gitu Bapak? Bisa dinilai dalam artian karena satu PTK itu dengan satu judul penelitian, kemudian diterbitkan ulang ke bentuk jurnal. Nah, ini mana yang dipercayai gitu Pak? Kalau di buku 4 itu memang diakui keduanya. Bahkan juga di tim penilai pusat bahwa jurnal itu dihargai angka dari 2. Nah, jurnal itu pun juga ada ketentuannya. Misalnya adalah jurnal itu diterbitkan oleh perguruan tinggi yang berafiliasi, misalnya banyak perguruan tinggi khususnya misalnya di Kalimantan Selatan ada dari Universitas Lampung Mangkurat, mungkin di PGRI, dan di perguruan tinggi lainnya itu pasti memiliki jurnal. Nah, di sana kita bisa untuk menerbitkan artikel kita di jurnal tersebut dan tentu dihargai 2. Nah, ada juga jurnal-jurnal internasional, termasuk juga jurnal yang online, itu boleh. Nah, jurnal online pun juga harus ada kalau yang offline-nya itu kan cetak itu harus ada ISSN-nya. Nah, kalau buku kan harus ada ISBN-nya. Kalau jurnal itu ISSN. Nah, termasuk kalau yang online berarti harus ada ISSN atau elektronik ISSN. Termasuk juga ada doi-nya. Nah, kaitannya dengan jurnal itu, kalau golongan 4A ke 4B wajib. Tapi kalau yang di bawahnya itu tidak ada kewajiban untuk menulis jurnal. Termasuk misalnya adalah penelitian tindakan yang dibukukan, itu boleh juga. Jadi satu kegiatan yang bisa dinilai oleh beberapa item. Nah, yang saya berharap bahwa guru-guru khususnya di Tanah Bumbu itu untuk saat ini mungkin ya abaikan dulu lah PTK. Karena PTK tidak ada kewajiban untuk golongan 3B ke 3C, 3C ke 3D. Kecuali saat ini misalnya Ibu Mia sudah golongan 3D, maka mau tidak mau tidak ada pilihan lain. Salah satu publikasi ilmiah, karya inovasinya itu harus ada hasil penelitian. Yang paling bisa dilakukan adalah penelitian tindakan kelas karena sebagai guru. Nah, apakah boleh Bapak misalnya membuat penelitian kualitatif? Boleh, silakan. Apakah boleh penelitian kuantitatif? Juga tidak dilarang. Yang penting penelitian. Tetapi yang pasnya ya memang penelitian tindakan. Itu ya, Ibu Mia. Oke, Pak. Menarik sekali ya teman-teman bahwasanya ternyata PTK ini wajib untuk 3D ke atas. Jadi bagi kalian yang 3A, 3B, 3C itu belum wajib, tetapi ada mungkin penggantinya ya Bapak ya, yang perlu disiapkan. Bisa dijelaskan Bapak barangkali hal yang perlu dipersiapkan karya tulisnya selain PTK di golongan 3A, 3B, dan 3C? 3B, baik. Ya, kewajiban kenaikan pangkat yang sudah harus memiliki unsur publikasi ilmiah, karya inovasi adalah 3B ke atas. Yang 3A belum ada kewajiban ke 3B. Tapi kalau yang 3B, ke 3C, dan seterusnya, itu memang sudah harus memenuhi unsur publikasi ilmiah dan atau karya inovasi. Sebenarnya kalau untuk bagi rekan-rekan guru yang kesulitan membuat PTK, masih ada alternatif yang lain. Misalnya apa?
misalnya membuat tulisan yang terbit di media massa, yang kita kenal dengan misalnya opini yang terbit, ya kalau untuk lokal misalnya ada Radar Banjarmasin, ada Banjarmasin Post, tapi kalau yang levelnya nasional misalnya adalah Kompas, Republika, dan seterusnya. Dan memang angka kreditnya berbeda. Nah, untuk yang media massa itu seperti Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin itu angka kreditnya 1,5 sekali terbit. Nah, dan itu dibatasi hanya 3 kali terbit. Jadi artinya kalau selama periode pengusulan, maka yang menggunakan tulisan ilmiah populer namanya, yang terbit di media massa, baik cetak maupun online, itu hanya 3 tulisan. Ya, selebihnya tidak dihitung. Kalau misalnya Ibu Mia golongan 3B mau ke 3C, sudah cukup dengan 3 terbitan di surat kabar. Ya, sudah cukup. Tidak perlu memikirkan penelitian tindakan. Bolehkah dengan karya inovasi? Boleh. Ya, misalnya Ibu Mia punya keahlian mendesain baju, ya, tapi tidak cukup berhasil di sana. Desain bajunya harus diperagakan minimal di level kabupaten dan harus diketahui oleh Dewan Kesenian Daerah. Dan itu angka kreditnya maksimal hanya 50%. Jadi banyak cara untuk bisa memenuhi unsur publikasi ilmiah karya inovasi. Tidak selalu yang di benak kita itu adalah PTK atau penelitian tindakan. Itu ilmunya ya. Jadi sementara kita kurangi dulu lah pemikiran untuk PTK. Tetapi kalau Bapak Ibu posisi sudah 3D, mau ke 4A, maka sudah harus memulai memikirkan bagaimana membuat publikasi ilmiah berupa penelitian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di buku 4 itu sudah dijelaskan bahwa penelitian itu banyak macamnya. Ada penelitian kualitatif, kuantitatif, komparasi, termasuk penelitian tindakan yang kita kenal dengan PTK dan PTS. Jadi PTK itu hanya salah satu bagian. Baik, Bapak. Untuk 3D ke 4A ini seberapa banyak sih Pak pembuatan PTK? Apakah perlu 1 atau wajib 2, Bapak? Iya. Dalam penelitian ini. Kewajibannya adalah angka kredit ya, bukan jumlah karya tulisnya, tapi adalah angka kredit. 3D ke 4A itu adalah 8, gitu ya. Kalau 3C ke 3D itu 6, kalau 3B ke 3C itu 4. Jadi 4, 6, 8. Nah, 3D ke 4A, maka pemenuhan unsur PIKI-nya itu adalah 8. 8 itu bisa diperoleh dari bermacam-macam unsur. Misalnya, Ibu Mia terbit di media massa 3, itu kan sudah 4,5 ya. 4,5 berarti tinggal memikirkan 3,5. 3,5 misalnya dengan 1 PTK, maka sudah cukup 7,5. Nah, jadi 3 di koran, baik online maupun offline, ya, dan 1 penelitian, maka itu masih kurang setengah ya, mungkin dilengkapi dengan modul atau diktat. Jadi 4,5 dari apa tadi ya? 4,5, oh lebih Bu ya? Oh kurang ya? 4,5 dari koran, 4 dari PTK, maka sudah 8,5, maka sudah cukup, sudah lebih. Dan menariknya seperti ini Bapak, di masa pandemi ini ternyata tidak menyurutkan rekan-rekan untuk berinovasi gitu ya Bapak ya, karena semakin banyak webinar-webinar gratis yang bisa diikuti. Salah satunya adalah webinar blog yang saat ini memang digandrungi oleh rekan-rekan pendidik. Nah, yang akan saya tanyakan Bapak, bagaimana sih keberadaan blog yang dibuat oleh misalnya ada beberapa kawan yang memang menggeluti kepenulisan di bidang blog gitu ya, blog meskipun itu blog, ada juga yang memang blog sekolah. Nah, apakah blog itu bisa dikatakan ataupun bisa digunakan untuk kenaikan pangkat Bapak? Dalam hal ini adalah untuk pemenuhan mengganti PTK. Mungkin Bapak bisa pencerahannya. Oke, baik Ibu Mia, kaitannya dengan blog gitu ya. Kalau nanti ada kegiatan-kegiatan yang tidak dapat poin, tapi dapat koin gitu ya. Seorang blogger memang kalau sudah koinnya banyak, barangkali mengesampingkan poin angka kredit, tapi adalah koin. Termasuk dengan YouTuber kan gitu ya. YouTuber itu barangkali tidak perlu memikirkan
apakah YouTube yang saya buat ini ada angka kreditnya gitu kan, tapi itu poin. Tapi kalau koin, semakin banyak subscribes-nya kan tentu iklan masuk. Sama dengan blog itu kalau sudah banyak yang mengikuti, maka blogger itu tidak lagi memikirkan tentang poin angka kredit, tetapi yang dipikirkan adalah koin, rupiah, fulus gitu ya. Nah, kaitannya dengan blog apakah bisa dinilai angka kreditnya, memang kalau ingat Bapak Ibu ya, bahwa setiap kegiatan apakah bisa dinilai angka kreditnya atau tidak untuk pengusulan pangkat, itu semuanya diatur di buku 4. Jadi di sana sangat jelas. Kalau aplikasi, itu ada angka kreditnya. Tapi kalau blog, kecuali blog itu ditulis dalam sebuah buku, bagaimana cara membuat blog, bagaimana kemudian bisa diikuti oleh pengguna blog, nah, itu mungkin bisa dibuat sebagai sebuah karya tulis. Tapi kalau blognya sendiri, sejauh pengalaman pengamatan di buku 4 memang agak susah itu dinilai sebagai angka kredit untuk pengusulan kenaikan pangkat. Tetapi kalau ditulis dalam sebuah buku, itu mungkin bisa diajukan dalam sebuah angka kredit. Buku kalau kaitannya dengan buku pendidikan, maka itu adalah angka kreditnya 3. Dengan catatan bukunya harus ber-ISBN. Jadi cek kembali nanti Ibu Mia ya, untuk kawan-kawan semua rekan-rekan guru, bahwa sebelum melakukan kegiatan yang maksud tujuannya adalah untuk angka kredit kenaikan pangkat, itu semua diatur di buku 4. Termasuk ini yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu, misalnya adalah ontologi puisi. Ontologi puisi itu berdasarkan jumlah. Ya, kalau satu terbitan buku itu hanya 1 judul puisi, maka ya setidaknya harus ada 20 judul buku ontologi, karena kalau puisi itu jumlah. Baik. Gitu. Karena karya bersama mungkin ya Bapak ya, antologi itu tidak bisa dihargai karya bersama. Bareng-bareng gitu kalau ya. Kalau hanya satu buku dan isinya hanya 1 judul puisi, maka tidak bisa penulis dihitung. gitu ya Bapak ya. Iya, kalau misalnya satu penulis ataupun ada penulis 2 seperti itu ya Bapak ya, mungkin masih bisa dihargai. Kalau yang untuk karya kolektif, misalnya ada buku isinya 10 orang, maka hanya 4 orang yang bisa didapat angka kredit. Penulis ke-5, ke-6 dan seterusnya memang tidak dapat angka kredit. Baik. Nah kan kasihan kan, misalnya kita nulis bareng-bareng, kebetulan kalau ditulis itu berdasarkan huruf abjad, misalnya Abdul pasti dia huruf nomor pertama. Kalau saya pasti apalagi, yang terakhir nih. Iya, apalagi misalnya Z Zainab atau Zainal, pasti dia tidak dapat angka kredit. Nah oleh karena itu, kalau menulis buku secara kolektif, ya kalau bisa dibatasi 4 orang saja. Pak, ini ada 10 orang, maka yang ke-5, 6, 7, 8, 9, 10 ya tidak dapat angka kredit. Kalau bukan 3, maka penulis utamanya itu adalah 40%. Yang 40% dari 3 itu berapa? Sisanya adalah 20%, 20%, 20%. Karena banyak ya kawan-kawan itu membuat ontologi puisi. Ya, kalau hanya 1 buku, ada 1 karya tulis berupa puisi, ya, tentu tidak bisa dinilai karena itu ya. Kecuali ada 40 ontologi, maka baru bisa dinilai. Atau ada 20 judul buku yang itu ontologi semuanya, maka baru bisa dinilai. Baik. Sama dengan misalnya video pembelajaran Ibu Mia ya, kan sekarang banyak rekan-rekan membuat video pembelajaran, durasinya hanya 4 menit, 5 menit, maka itu tidak bisa dihitung sebagai angka kredit. Ada batas. Karena kalau untuk video, ya, kalau video itu minimal 15 menit dan itu bukan video pembelajaran. Misalnya menjelaskan tentang aplikasi apa, yang itu durasinya minimal 15 menit. Itu kategori sederhana. Baik Bapak, sangat membantu sekali. Beberapa waktu lalu memang saya pernah mengajukan sebuah video pembelajaran yang kala itu memang pandemi ya Bapak ya, kebetulan waktu itu saya sedang mengurus kenaikan pangkat. Alhamdulillah video pembelajaran yang memang pada saat itu berisi konten materi, menjelaskan sebuah materi itu dihargai karena memang waktu itu memang rata-rata durasinya 23 menit gitu ya. Tetapi dengan catatan ketika kita membuat video pembelajaran juga disertai dengan laporannya nggih Bapak ya. Iya, betul. Laporan, kemudian bagaimana cara pembuatannya, menggunakan aplikasi apa, tidak serta-merta kita hanya setor video saja gitu. Iya, betul.
Dan barangkali ini menjadi catatan untuk rekan-rekan yang memang saat ini menggeluti video pembelajaran ini sangat banyak. Saya lihat rekan-rekan guru yang aktif di bidang IT ini, Pak. Dan harapannya dengan tayangan video ini bisa memberikan bekal bahwasanya banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan dalam kenaikan pangkat ini. Kembali ke yang tadi Bapak, masalah blok tadi ya Bapak ya, bahwasanya blok ini tidak bisa dijadikan untuk bahan dalam kenaikan pangkat, tetapi ketika pertanyaannya blok tersebut kita buat sebuah best practice begitu Bapak, sebagai sarana pembelajaran, misalnya siswa dapat mengakses mata pelajaran, kemudian mengakses nilai dalam blok pribadi seorang guru. Nah, itu apakah bisa Bapak dijadikan untuk kenaikan pangkat seperti itu? Boleh. Buku best practice-nya yang bisa dinilai dalam bentuk laporan. Tapi kalau blognya sendiri mungkin, tapi nanti tergantung tim penilai Bu ya. Kan biasanya hal-hal baru itu pasti didiskusikan, tidak bisa misalnya hanya satu penilai. Tapi biasanya kan setiap penilai pasti punya argumen ini, alasan ini. Tapi nanti semua akan dikembalikan kepada tim penilai. Jadi makanya tadi kalau dibuat dalam sebuah buku maka nilainya 3. Tapi kalau dibuat dalam sebuah laporan itu best practice maka nilainya 2. Laporannya yang bisa dinilai tapi blognya sendiri kan tidak bisa. Tidak. Baik Pak. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pencerahan bagaimana sih sebenarnya seluk-beluk kenaikan pangkat, dan tentunya semuanya terjawab teman-teman melalui buku buku penelitian Panduan Praktis Penelitian Tindakan Kelas yang sudah ditulis oleh Bapak Darwanto. Bagi kalian yang ingin memiliki buku ini bisa komentar di kolom komentar, nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi bagaimana media sosial dari Bapak Darwanto. Apakah kami bisa mengakses media sosial dari Bapak Darwanto ini, Bapak? Yang nantinya barangkali rekan-rekan bisa memiliki buku ini begitu, sahabat di paling WA Bu ya. Saya punya Facebook cuman saya ini kalau Facebook kurang begitu aktif karena saya mengupload tuh hanya event-event tertentu yang kalau Facebook ada Bu, Facebook ada, WA paling ya ada. Nah satu lagi Bu ya, mungkin barangkali saya prihatinnya adalah sejauh ini banyak guru-guru yang belum punya buku 4, buku 5. Padahal itu adalah kalau sebagai guru itu mungkin jimat. Saku seperti itu ya Bapak ya, bisa di. Iya, bahwa itu memang harus dibaca, dimiliki oleh semua guru karena supaya nanti tidak sia-sia lah sudah capek-capek menulis tapi tidak dihargai oleh penilai, karena memang tim penilai ya berdasarkan buku 4. Nah oleh karena itu ya saya berharap bahwa setiap guru itu harus punya buku 4 ya, paling tidak dalam satu sekolah lah. Dalam satu sekolah itu di print, nanti bisa disimpan di perpus atau di TU, atau mungkin kepala sekolah punya itu sehingga kalau ada gurunya mau tanya ini loh buku 4. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah memang pemahaman rekan-rekan guru tentang BTK memang masih kurang. Misalnya kalau di bab 1 tentang bagaimana cara menyusun sebuah rumusan masalah, kebanyakan itu adalah rumusan masalahnya itu harus terjawab dengan analisis statistik. Misalnya adalah bagaimana pengaruh bla 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 terhadap prestasi belajar. Nah, pengaruh sendiri itu kan hanya bisa diukur dengan analisis statistik, tidak bisa dengan hanya deskriptif saja. Nah, itulah beberapa kesalahan yang seolah-olah itu biasa, padahal kalau dari sudut penelitian itu memang harus dijawab dengan analisis karena kita tidak bisa mengira-ngira. Itu kalau misalnya pengaruh. Misalnya ada lagi pertanyaan, bagaimana hubungan antara penggunaan metode STAT dengan prestasi belajar atau dengan motivasi belajar. Nah, mengukur hubungan pun itu juga harus dianalisis statistik. Nah, itulah yang kemudian di buku saya itu saya berikan gambaran bahwa hati-hati gitu ya dalam merumuskan sebuah rumusan masalah. Memang tidak dilarang, ya, misalnya membuat rumusan masalah bagaimana pengaruh, bagaimana hubungan. Tetapi selama itu bisa dibuktikan dengan kaidah ilmiah yang itu hanya bisa dijawab secara tepat dengan menggunakan analisis statistik.
Nah, kelemahannya adalah tidak semua guru paham dengan analisis statistik. Misalnya ada UJT, ada product moment. Iya. Ya. Kalau guru matematika mungkin bolehlah. Kalau saya seperti guru IPS ini kayaknya itu bisa dilakukan. Ada yang pakai apa aplikasi. Tapi kalau manual dengan produk moment itu kayaknya capek Bu Mia ya. Capek karena harus mengukur, menghitung. Nah, kebanyakan di PTK itu rumusan masalah seperti itu, maka biasanya cenderung saya berikan rekomendasi mungkin rumusan masalah harus dirubah. Ya. Tidak dilarang, selama itu bisa dilakukan dengan cara yang benar. Kira-kira itu salah satu poin itu Bu Mia. Oke, makanya banyak terkendala ini gara-gara menentukan rumusan masalah gitu ya Bapak ya. Bagaimana nanti rumusan masalah ini terjawab ketika kita membuat sebuah simpulan gitu ya Bapak ya. Simpulan harus bisa menjawab dari sebuah rumusan masalah. Nah, di sini ada beberapa yang menarik sebenarnya di buku ini, di kupas habis secara detail mulai dari bab 4 ini secara detail dijelaskan sistematika per babnya dan diperkuat dengan bab 5. Bab 5 ini tentang kajian pustaka, bagaimana kita cara mengutip, kemudian bagaimana cara kita mengambil teori-teori seperti itu ya Bapak ya. Kemudian di bab 6 pada bab 6 ini juga dijelaskan bagaimana sih membuat PTK itu pada bagian bab 3 dilihat dari metodologinya yang Bapak bilang tadi, bagaimana menentukan angket, kemudian bagaimana menentukan kuesioner. Di sini sudah dijelaskan secara detail dan rekan-rekan bisa nanti mengikuti seperti panduan yang ada di buku ini. Dan bagi kalian teman-teman yang ada di Tanah Bumbu, kalian bisa baca buku ini di perpustakaan daerah yang ada di Gunung Tinggi, karena beberapa waktu yang lalu Bapak Sudaryanto ini juga berkontribusi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanah Bumbu telah membeli karya rekan-rekan penulis lokal yang ada di Tanah Bumbu pada tahun 2021 sebanyak 25 penulis dari 188 eksemplar. Alhamdulillah, salah satunya adalah buku ini sudah ada di rak di perpustakaan daerah, dan kawan-kawan guru yang ada di Tanah Bumbu bisa meminjam karya Bapak Darwanto ini di perpustakaan daerah. Semuanya gratis ya, asalkan mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Kalian bisa meminjam ya, untuk lebih jelasnya bagaimana sih kriteria penulisan dari bab 1 sampai ke daftar pustaka, semuanya dibimbing secara detail di buku ini. Kemudian pada bab 11, di bab 11 ini Bapak Darwanto juga membekali bagaimana mendesimasi penelitian laporan hasil penelitian PTK ini. Dalam hal ini adalah publikasi nggih Bapak ini, ataupun penyebarluasan hasil begitu ya, yang nantinya bisa diterbitkan di forum jurnal begitu Bapak. Untuk diseminasi gitu Bu ya, karena ini adalah penelitian, maka memang harus ada kewajiban untuk mendeseminasikan, baik melalui misalnya MGMP, KKG, ya, termasuk misalnya diseminasi di sekolah tersebut. Nah, memang diseminasi ini sebaiknya dilakukan di sekolah. Nah, ini salah satu kelemahannya Bu Mia ya, bahwa tidak sedikit laporan PTK, PTS yang disertakan di lampiran dupak Bapak Ibu pengusul. Lemahnya adalah pertama misalnya belum diseminarkan, maka masih ada kesempatan untuk diseminarkan. Kalaupun sudah diseminarkan misalnya pesertanya kurang, tidak karena ketentuannya adalah itu diseminarkan di sekolahnya, dihadiri minimal 15 orang dari 3 sekolah yang berbeda. Nah, ini yang banyak dilakukan guru-guru adalah misalnya seminarnya memang 15 orang, tetapi semuanya adalah satu sekolah. Nah, tentu kita minta untuk dilakukan seminar ulang. Karena memang di buku 4 itu adalah dilakukan minimal 15 orang, dilakukan di sekolahnya, dan dihadiri dari minimal 3 sekolah. Kecuali di daerah-daerah yang memang tidak memungkinkan, misalnya di daerah 3T, terluar, ya, terisolasi, terjauh misalnya. Itu memang tidak wajib untuk memenuhi kriteria tersebut. Kalau memang di sana misalnya seperti di Padang Bulan atau di mana ya, atau di Mentewe,
Mantap. Sekolah satu-satunya cuma satu, ya sudah itu saja. Seperti itu nih. Tapi kalau di Pusan Hilir, di Simpang 4, mustahil kalau hanya satu sekolah saja. Pasti bisalah memenuhi syarat, misalnya menghadirkan 15 guru dari 3 sekolah yang berbeda. Baik, apakah boleh online, seminar online? Boleh saja. Data hadirnya bagaimana? Screenshot itu kan bisa. Nah, tadi mungkin tadi terlupa terjawab Ibu Mia ya, bahwa untuk webinar itu angka kreditnya 0,1, kecuali adalah bimbingan teknis yang dilaksanakan secara online. Itu memenuhi syarat-syarat untuk bisa dihitung sesuai dengan angka kredit yang berlaku. Misalnya minimal 30 jam, maka angka kreditnya 1. Tapi kalau hanya webinar satu hari, besok ikut webinar lagi dengan tema yang berbeda, maka setiap kegiatan itu 0,1 sebagai peserta. Tapi kalau narasumber 0,2. Baik, Bapak, seperti itu. Jadi lebih efektif ketika diseminasinya ini berasal 3 sekolah yang berbeda, minimal dihadiri oleh 15 orang. Berarti bisa memanfaatkan di MGMP barangkali Bapak Andi. Kalau untuk boleh, Bu. Boleh kan? Efektif. Iya. Apa namanya MGMP atau KKG. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kita sudah 1 tahun lebih nih Pak ya mengalami pandemi seperti itu. Nah, apakah di masa pandemi ini bisa kita melakukan penelitian tindakan kelas, Bapak? Mengingat apa ya namanya 1 tahun yang lalu barangkali kita berinteraksi dengan siswa ini kan tidak dilakukan secara langsung begitu nih. Barangkali setiap guru mempunyai metode yang berbeda dalam melakukan pembelajaran. Nah, ketika kita akan membuat sebuah penelitian tindakan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya di masa pandemi itu, apakah diterima begitu Bapak? Baik Ibu Mia, ini memang ada beberapa kali pertanyaan yang diajukan itu ya, mungkin tidak hanya kepada penilai, mungkin juga kepada yang lain, bahwa apa bisa selama pandemi ini yang kita tidak bisa bertatap muka, berinteraksi langsung dengan peserta didik, apakah bisa dilakukan penelitian tindakan? Memang ada beberapa pakar yang ada dualisme ya, artinya ada yang mengatakan bisa dilakukan penelitian tindakan, ada yang tidak bisa dilakukan penelitian tindakan. Karena penelitian tindakan itu kan syaratnya adalah tentu harus ada interaksi langsung antara peneliti atau guru dengan peserta didik. Nah, dengan catatan itu makanya akan sulit apabila misalnya guru akan melakukan perbaikan pembelajaran melalui tindakan yang dilakukan secara virtual. Karena bagaimanapun di virtualnya kan bagaimana kita bisa mengukur berinteraksi dengan peserta didik secara virtual, sementara motivasi yang kita berikan itu tidak sepenuhnya bisa dilakukan secara virtual. Misalnya ada pembelajaran lewat WA, bagaimana kita bisa mengukur motivasi belajar siswa, ya, interaksi antara guru dengan peserta didik melalui WA, misalnya katakanlah seperti itu. Jadi kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa penelitian tindakan dalam kegiatannya ini adalah penelitian tindakan kelas, yang interaksi harus ada antara guru dengan peserta didik, itu sangat sulit apabila dilakukan pada saat pandemi. Kira-kira seperti itu dunia. Tetapi kalau pembelajaran yang lain selama pandemi ini, apakah bisa melakukan misalnya publikasi ilmiah selain penelitian tindakan? Mungkin masih bisa. Ada misalnya best practice pembelajaran saat pandemi itu bermacam-macam. Ya, bermacam-macam cara, misalnya adalah ada pembelajaran visitasi selama pandemi, itu juga bisa dilakukan oleh guru dan itu bisa dilaporkan dalam sebuah best practice. Bagaimana caranya, strateginya apa, kelemahannya apa, solusinya bagaimana saat pembelajaran masa pandemi. Tapi kalau kita ingin melakukan perbaikan pembelajaran melalui refleksi dalam bentuk tahapan-tahapan PTK, maka akan sangat sulit. Karena kita tidak bisa mengukur misalnya motivasi. Kalau hasil belajar
uh, ya masih 50-50 karena kalau hasil belajar dengan daring misalnya, mungkin anak tidak sepenuhnya itu adalah hasil pekerjaan anak. Ya, mungkin bisa tanya di Google, bisa tanya ke orang lain. Tapi kalau dengan cara tatap muka, kita bisa mengukur secara pasti, kita bisa melakukan tindakan secara pasti. Itu kira-kira bunyinya yang kalau saya pribadi bahwa penelitian tindakan saat pandemi yang dilakukan secara virtual memang itu tidak bisa dilakukan. Tapi kalau seminar masih bisa. Berarti ketika kita di musim pandemi ini ingin membuat sebuah penelitian, sebaiknya menggunakan best practice seperti itu ya, Bapak ya. Misalnya mungkin dengan best practice. tindakan apa yang dan best practice-nya pun mungkin dalam 1 tahun ya mungkin cukup 1 kali best practice. Nah, yang keliru saat ini adalah banyak rekan-rekan itu menganggap bahwa tindakannya itu sudah termasuk best practice. Jadi best practice itu bisa tiap bulan. Oh, seperti itu. Jadi 1 tahun harus memang dibatasi Ya, satu. ya setidak-tidaknya mungkin 1 tahun satu lah tindakan terbaik yang dilakukan oleh guru selama pandemi. Nah, yang sering terjadi adalah best practice ini dalam 1 tahun ada yang sampai 3-4 kali. Dengan kasus berbeda mungkin ya, tindakan yang berbeda mungkin ya barangkali. Mungkin ya. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan bahwa pemenuhan kewajiban publikasi ilmiah karya inovasi memang bisa dilakukan dengan berbagai macam unsur. Tidak hanya satu-satunya PPK kan dunia ya, banyak sekali, banyak macam lah. Makanya tadi sering saya sampaikan, kurangi di benak kita bahwa guru itu terbebani dengan penelitian tindakan. Masih banyak cara yang lain. Misal karya inovasi. Karya inovasi kan bisa membuat alat peraga, teknologi tepat guna, termasuk mengalih bahasakan. Misalnya ibunya bisa mengalihkan bahasa, misalnya cerpen itu bukan cerpen ya, tetapi dalam misalnya ada novel, ibunya bisa mengartikan dalam bahasa Jawa, misalnya itu bisa, Pak. Bisa dialih bahasakan. Nah, ini menarik sekali. Satu buku, satu novel. Baik, Bapak. Berarti ini ya, Bapak ya, misalnya karya terjemahan, meskipun novel itu sejatinya bukan punya kita gitu. Misalnya ada misalnya karya terbitan punya orang lain. Misalnya kita akan menerjemahkan novelnya John Okada gitu ya, John Okada dari Jepang. Kemudian dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Nah, kemudian karya itu yang saya tanyakan, karya itu ketika diterjemahkan itu diterbitkan ulang atau cukup diterjemahkan menggunakan di PDF-kan barangkali kemudian diserahkan ke tim penilai, atau memang kita harus menerbitkan kembali seperti itu, Pak, pertanyaannya. Karena itu adalah sebuah novel, memang sebaiknya diterbitkan ulang gitu ya. Diterbitkan ulang. Kan biasanya itu ada ya, banyak buku-buku yang dialih bahasakan. Banyak buku-buku pendidikan yang dialih bahasakan. Diterbitkan ulang. Kan ada judul aslinya apa, pengarangnya siapa, kemudian diterjemahkan. Kalau memang tidak bisa menerjemahkan sendiri kan bisa tim. Maksimal tadi saya sampaikan kalau kolektif itu adalah 4 orang. Sebaiknya diterbitkan ulang itu. Bukan dalam hal ini diterjemahkan kemudian diketik di PDF-kan gitu ya, Pak. Bukan, Iya. Bagaimana Pak untuk karya terjemahan? Saya kurang tahu apakah harus minta izin dulu, apakah harus minta izin dulu dengan pemilik buku aslinya, apakah boleh diterjemahkan gitu kan. Untuk teknis menerjemahkan karya orang lain saya kurang tahu Bu ya. Mungkin nanti saya juga harus koordinasi dengan tim penilai, apakah itu kan memang di luar kewenangan tim penilai ya. Itu kan di luar kewenangan tim penilai. Apakah menerjemahkan karya orang lain itu minta izin dulu ataukah langsung, saya kurang tahu. Iya, itu nanti kalau misalnya diterbitkan ulang tanpa sepengetahuan penulis bisa jadi ini kan. Gitu. Itu teknis di luar kemampuan tim penilai. Nah, pertanyaan pamungkas ini Bapak, sebenarnya selama jadi seorang tim penilai di Kabupaten Tanah Bumbu ini, adakah semacam temuan-temuan yang barangkali
menjadi catatan penting untuk rekan-rekan guru, barangkali misalnya temuan plagiarisme 100% karya orang, kemudian di apa namanya, diubah namanya saja, atau bagaimana ini Pak? Dan yang kedua ini, bagaimana sih cara menguji plagiarisme, apa namanya, penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan guru, bahwa karya itu memang apa namanya, terjamin keasliannya. Ini bagaimana Pak? Menurut pandangan Bapak? Oke. Baik Ibu Mia, kaitannya dengan apa ya, temuan-temuan dari lampiran publikasi ilmiah, karya inovasi dari pengusul. Memang tim penilai itu kan kita biasanya diskusi itu ya, dan cara melakukan penilaiannya pun juga kita dalam satu tempat, sehingga semua keputusan itu adalah tanggung jawab tim penilai, bukan perorangan. Nah, oleh karena itu temuan-temuan yang sering Bu ya, yang sering dijumpai oleh tim penilai itu adalah pertama dari keaslian, ya, karena kalau PI itu kan harus memenuhi syarat apik, asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Nah, 4 syarat ini memang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka ada 2, penolakan membuat baru, ataukah penolakan memperbaiki atau merevisi. Jadi kalau diterima sesuai dengan angka kredit, kalau PTK 4, tidak ada misalnya, kalau dulu mungkin ada Bu Mia ya, misalnya, oh ini upah menulis, oh ini upah menjilid, PTK-nya sudah nilai 1, nilai 2, kalau sekarang tidak lagi. Kalau dinilai ya 4, kalau ditolak ya 0. Nah, penolakan ada 2. Penolakan membuat baru, ataukah penolakan merevisi. Tapi kalau sudah ada indikasi misalnya, oh ini kok mirip dengan karya orang lain. Misalnya saja banyak temuan adalah nama siswa itu sama, jumlah siswa itu sama, tapi PTK-nya di 2 sekolah yang berbeda. Satu misalnya di kecamatan paling ujung timur, satu di kecamatan paling ujung barat. Itu kan mustahil Bu ya. Mustahilnya adalah apa suatu kebetulan nama siswa itu di sekolah yang berbeda itu sama, jumlahnya sama, namanya sama, hasilnya sama, tetapi nama sekolah berbeda. Nah ini kan pasti ini penilai pasti menolak membuat baru. Kemudian sistematika itu pasti akan mudah ditemukan. Penilai itu sudah punya apa ya, punya insting bahwa ini buatan orang, oh ini asli, ya. Oh ini copy paste. Memang penilai tidak mengecek besaran plagiasinya. Nah, tetapi dari indikasi-indikasi itu bisa dijumpai. Misalnya masih ada menyebutkan nomor induk mahasiswa, maka itu ditolak. Karena itu adalah ada kemiripan dengan skripsi, ada kemiripan tesis, ada kemiripan disertasi. Nah ini memang sebaiknya ya harus hati-hatilah kalau memang itu hasil karya yang dulu, ya sebaiknya ibaratnya itu direnovasi. Ya. Sebenarnya memplagiat diri sendiri pun juga tidak boleh. Ya. Meskipun saya punya buku, ya tetap nanti kalau saya menulis di karya yang lain, kalau itu memang buku saya tahun 2021, maka saya kutip ya tetap mencantumkan. Ya, jadi tetap etika menulis tetap, meskipun itu karya kita sendiri. Jadi plagiasi diri sendiri juga tidak boleh, apalagi plagiasi punya orang. Itu yang pertama PTK. Kebanyakan PTK itu misalnya kalau merevisi itu masih ringan Bu Mia ya, misalnya oh belum diseminarkan, oh lampirannya tidak lengkap ya, sudah kita nilai 4 lah. Atau misalnya ini kok berkali-kali usul tapi masih salah, ya sudah kita loloskan saja. Jadi penilai juga tidak lurus-lurus amat gitu ya. Apalagi misalnya Ibu Mia usul pangkat 4 kali, 5 kali, kita menyerah sudah. Menyerahnya, aduh kasihan ya, sudah usul berkali-kali, sudah kita loloskan saja. Tapi kalau tim penilai tetap menggunakan buku 4, buku 5 gitu ya. Kalau memang fatal ya kita tolak membuat baru. Kalau masih ringan ya suruh merevisi atau memperbaiki atau melengkapi. Itu yang PTK.
Kalau yang opini ini mohon maaf dengan Bapak Ibu guru, mungkin juga dengan Ibu Mia yang lain. Eh, Kalau kita menulis tujuannya adalah untuk diterbitkan di media massa, memang pilihannya ada online, ada offline. Meskipun semua termasuk jurnal. Jurnal itu pun dia cetak offline, cetak ya, dan juga online karena jurnal itu dia memang harus ada kewajiban. Jurnal itu dia selain cetak secara offline juga dia harus punya online yang memang harus ada itu jurnal. Nah, kaitannya dengan opini, ini opini Ibu Mia, banyak opini yang kita merasa prihatin gitu. Prihatinnya adalah karena untuk yang media massa yang konvensional, katakanlah Radar Banjar, Banjarmasin Pos, memang tidak bisa memenuhi semua keinginan guru. Karena kan juga di sana antri, mungkin redakturnya memilih mana yang harus layak terbit dulu. Kalau tulisan kita memang belum layak, memang akan ditinggal, gitu ya, akan ditinggal. Termasuk juga mencari momen yang paling baik. Oh, kalau momennya itu misalnya adalah tentang hiruk pikuk pemilu, ya kita cobalah menulis tentang pemilu meskipun itu tidak sesuai dengan bidang kita. Nggak ada salahnya ya, karena tujuan kita menulis bukan hanya semata-mata ingin mencari angka kredit, mungkin juga ada eksistensi diri dan lain sebagainya. Nah, ini yang lucu adalah yang media massa online Ibu Mia. Kemarin penilai sudah meminta, sekarang sudah dinaikkan levelnya, minta linknya. Kalau kemarin-kemarin sudah, kalau ada sudah cetaknya kita nilai. Sekarang kita minta linknya. Nah, masih ada yang janggal. Misalnya adalah satu guru mengirim opini terbit dalam satu hari, 2 terbitan. Ini koran mana itu yang bisa terbit satu hari bisa dua tulisan? Kan aneh. Nah, jadi seolah-olah ini kayak media massanya milik sendiri gitu kan, bisa terbit kapanpun. Idealnya adalah satu hari terbit itu satu artikel. Tapi ini kita masih menemukan dengan orang yang sama, ya, terbit satu hari 2 tulisan. Korannya sama, orangnya sama, tapi tulisannya itu berbeda. Jadi oleh karena itu nanti mungkin ini juga harus perlu diluruskan. Karena mungkin juga ada pihak ketiga, mungkin ya ada pihak ketiga yang bisa memfasilitasi rekan-rekan guru untuk bisa terbit opininya. Meskipun seperti misalnya kalau di Radar Banjar itu misalnya minimal harus sekian ratus karakter, di Banjarmasin Pos minimal harus sekian karakter. Yang kita temukan di tim penilai ini jumlah karakternya sangat sedikit. Tetapi karena ini terbit di media massa online dan alhamdulillah Ibu Mia sekarang sudah dicantumkan linknya. Sudah dicantumkan linknya, meskipun ya tadi ada yang masih menyertakan satu hari terbit 2 kali tulisan. Ini kan aneh itu ya. Rasa janggal gitu, rasa janggal. Karena dimanapun namanya online itu ya satu hari terbit 1 kali. Nah mungkin nanti kedepannya kita sebagai tim penilai akan sedikit demi sedikit akan memperbaiki itulah, akan memperbaiki itu. Kira-kira itu Ibu Mia, jadi yang paling mendasar kalau PTK seperti itu, kalau opini yang online seperti itulah yang sering kami temukan. Kalau yang selebihnya kayak diktat, modul, alat praktikum, best practice, ya masih seperti itu sesuai dengan jalurnya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masih berkecamuk ini Bapak masalah kenaikan. Kalau kita ini mungkin di kesempatan lain nanti mohon izin juga nanti untuk mereview buku di kesempatan lain. Yang menjadi pertanyaan ini apakah ada kriteria khusus penerbitan opini secara online ini Bapak? Apakah ada media online yang memang ditunjuk atau yang diterima gitu Bapak? Mengingat sekarang ini kan media online menjamur seperti itu ya Bapak. Banyak sekali. Dulu waktu awal-awal karena untuk bisa diterbitkan di media massa offline, kan dulu masih cetak Bu ya. Masih cetak seperti Radar Banjar, Banjarmasin Pos masih cetak. Karena itu antrinya mungkin sangat lama, karena memang harus tadi yang sudah saya sampaikan,
redaktur pasti akan memilih dan memilah mana yang tepat untuk diterbitkan hari ini, hari besok, dan seterusnya. Nah, kemudian ya namanya kan usaha Bu ya, usaha. Lalu keluarlah misalnya media online. Dulu kita tidak meminta alamat website linknya. Sehingga kalau sudah dicetak, ya karena itu media online menilai kemudian menilai. Meskipun dulu masih banyak, satu hari terbit ada sampai 3 kali. Kemudian yang sekarang penilai meminta linknya. Meskipun setelah kita buka, linknya ya cuma di halaman itu. Ya, seharusnya media massa online itu adalah media massa yang seperti koran Rakyat Banjar itu kalau dibuka ya sekian halaman dalam satu eksemplar itu, nanti maunya kita ke sana. Jadi oleh karena itu memang kita sedikit demi sedikit akan memperbaiki terutama yang media massa online itu. Nah, bagaimana cara itu nanti tergantung media massanya Bu ya, tergantung media massanya yang bisa membantu rekan-rekan guru untuk bisa diterbitkan artikel opininya, ya. Kalau itu memang di luar kewenangan dari tim penilai. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, karena semua di buku 4 itu juga sudah ada. Kalau media massa online itu harus ada apanya, termasuk jurnal yang online itu harus ada doi-nya, harus ada ISSN-nya. Kalau yang jurnal cetak ya cukup ISSN. Dan juga untuk jurnal yang bisa diakui adalah terbitannya sekali terbit tidak lebih dari 15 tulisan. Maksimal 15, antara 10 sampai 15. Yang terakhir, apakah ada harapan dari Bapak untuk rekan-rekan guru ya, khususnya di Tanah Bumbu ini Bapak terkait kenaikan pangkat dan giat untuk berkarya dalam hal ini menulis Bapak? Oke. Terima kasih Bu Mia. Tentu harapan saya juga sebagai guru, kebetulan juga diamanai sebagai kepala sekolah, sebagai tim penilai, maka saya berharap bahwa menulis itu ya tidak semata-mata hanya sekedar untuk mencari angka kredit gitu kan. Pertama, yang kedua adalah tentu setiap orang punya motivasi lain, misalnya eksistensi diri. Oh itu Ibu Mia, dari SMP bla 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 misalnya. Nah, eksistensi diri ini yang kemudian harus dibangun sehingga kebiasaan kita untuk termotivasi menulis itu nanti menjadi lebih besar. Nah, dulu Bu, waktu saya menulis tahun 2002, itu juga pertama ingin mencoba, ya, meskipun kurang berhasil, tidak berhasil, tapi itu sangat memacu saya untuk selalu menulis. Termasuk yang opini yang saya mulai giat menulis tahun 2015, itu juga berkali-kali saya menulis, tidak langsung terbit, tetapi berkali-kali. Nah, setelah terbit, terbangun motivasi bahwa, oh, nama Darwanto bisa muncul di koran ya. Nah, kemudian termotivasilah untuk selalu menulis. Nah, kemudian untuk yang kedua, rekan-rekan bahwa sebenarnya menulis itu gampang-gampang susah. Ya. Menulis itu gampang-gampang susah. Dan juga tipikal menulis itu ya tergantung karakter dari masing-masing guru. Nah, mencoba itu harus selalu dilakukan, meskipun tidak berhasil. Nah, tentang karya tulis untuk naik pangkat, sebaiknya Bapak Ibu itu buatan sendiri. Cobalah menulis dari hal-hal kecil, ya, dan itu tulisan kita, dan saya yakin kalau itu adalah tulisan kita sendiri, kita akan merasa bangga meskipun tidak terbit. Tapi kalau itu tulisan kita sendiri. Kalau itu misalnya adalah kita minta bantuan orang lain, jangan sepenuhnya, gitu ya, jangan sepenuhnya. Boleh kita minta bantuan orang lain, atau minta pinjam buku, boleh silakan. Tetapi kemudian kalau kita menyerahkan tanda kutip, kita membeli, kita mengupah, nah itu nanti kita tidak akan bisa. Termasuk misalnya adalah membuat SKP. Tidak sedikit guru yang kemudian SKP itu kan mudah ya Bu Mia ya, tetapi masih banyak guru yang nggak bisa membuat SKP. Itu kan sangat mudah. Selama itu mau mencoba. Tapi kalau sudah kebiasaan menyerahkan kepada orang lain, nah tentu kita tidak akan bisa. Jadi harapan saya adalah menulis itu memang gampang-gampang susah. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, ya, kemudian jangan takut kalau tidak terbit, tidak dimuat di media massa, atau ditolak oleh tim penilai. Ya.
Jadi itu harapan saya Ibu Mia. Jadi yang kedua, yang ketiga adalah saya berharap guru-guru dimanapun berada, termasuk khususnya di Tanah Bumbu, uh, bisa lancar kenaikan pangkatnya. Dan alhamdulillah untuk saat ini dunia di Tanah Bumbu sudah ada dua guru kepala sekolah yang sudah mencapai di jenjang golongan pangkat 4C, saya dengan Pak Sumarna. Dan tentu kenaikan pangkat itu hak semua orang. Jadi masih ada 2 jenjang lagi, insya Allah nanti kalau memang ada waktu dan rezeki, bisa mengusulkan ke jenjang ke 4D, menjadi guru utama Ibu Mia ya. Ini harapan saya. Nah kira-kira itu Ibu Mia, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas kesempatannya Ibu Mia. Hari ini saya sangat spesial karena saya punya jaket yang nggak pernah saya pakai Ibu Mia, hari ini saya keluarkan dari sarangnya. Kelihatan lebih muda ya Bapak. Biasanya tampil. Saya nggak ingat. Ya biasanya hari ini pakai apa ya? Sudah pakai jaket saja, pakai kaos oblong. Kira-kira itu Ibu Mia. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya berharap semua guru hebat bisa mengekspresikan dalam bentuk apapun, tulisan, kreasi yang mana itu bisa mengembangkan potensi kita, dan tentu demi kemajuan pendidikan khususnya untuk peserta didik. Kira-kira itu Ibu Mia, terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak, sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada. Demikianlah perbincangan kami bersama Bapak Darwanto, guru kami sekaligus tim penilai di Kabupaten Tanah Bumbu. Dan harapannya di perbincangan kita hari ini bisa membantu rekan-rekan pendidik dimanapun Anda berada terkait kenaikan pangkat, ya, ini problematika dalam penulisan PTK khususnya dalam yang dikemas dalam buku yang sangat luar biasa ini. Dan sekali lagi bagi kalian yang ingin berminat memiliki buku ini ataupun membaca buku ini yang ada di Tanah Bumbu, bisa kalian kunjungi di perpustakaan daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dan kalian bisa membaca karya rekan-rekan penulis Tanah Bumbu yang lainnya. Demikian perbincangan kali ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Darwanto. Mudah-mudahan ilmu dan umur kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kebaikan-kebaikan yang nantinya bisa dan akhirnya Mama Mia Channel mengucapkan terima kasih, salam sehat selalu dan terus berkarya. Sama-sama Ibu Mia.